Sawito Pindrang hadir. Siap. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Hari ini saya Hasim Arfa kembali lagi bertemu dengan Anda di program bersama dengan Kementerian Agama Sulawesi Selatan, membumikan agama untuk seri 5. Nah, pada sore hari ini kita akan masih mengangkat tema terkait Pusaka Sakinah. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan kembali memutarkan sebuah video terkait apa sih itu Pusaka Sakinah. Selamat menonton. Pusat Layanan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama resah melihat kondisi peningkatan perceraian di Indonesia. Apalagi, pernah viral adanya antrian gugatan cerai pada akhir tahun 2020. Kementerian pun mengakui khawatir akan kejadian itu. Sehingga, Kemenak meningkatkan kualitas dengan meluncurkan bimbingan perkawinan dan program Pusaka Sakinah. Kemenak mengembangkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah. Visi dan misinya mewujudkan keluarga sakinah, berwatak moderat, serta mewujudkan KUA yang memiliki kapasitas dan berparadigma good governance. Target Pusaka Sakinah adalah tercapainya transformasi KUA menjadi pusat layanan keluarga sakinah. Tentunya dengan kapasitas optimal sebagai unit pelayanan publik yang menjalankan good governance. Melalui Pusaka Sakinah, Kemenak juga ingin meningkatkan karakteristik kualitas dasar keluarga sakinah yang berwatak moderat di masyarakat. Program Pusaka Sakinah adalah salah satu program revitalisasi KUA yang menyasar remaja, pemuda, catin, pasutri muda, pasutri remaja. Untuk remaja, penguatan akan dititik beratkan pada pencegahan perkawinan anak, pendidikan kehidupan berkeluarga, penguatan tata ekonomi dan pemahaman keagamaan melalui peningkatan moderasi beragama. Pusat Layanan Keluarga Sakinah, Pusaka Sakinah resmi dibuka. Untuk pemuda atau pemudi, materi program ini terkait kesiapan perkawinan, perspektif gender, kesehatan reproduksi, moderasi beragama. Program-program ini dipublikasikan secara luas hingga di tiap kantor KUA sehingga dapat diikuti oleh siapapun yang berminat dengan gratis. Itu tadi sebuah video singkat awal mula Pusaka Sakinah ini diluncurkan oleh Kementerian Agama. Nah, pada sore hari ini kita akan berbincang dengan 4 kepala KUA, sekaligus juga 4 kepala kantor Kemenak di Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan. Saya perkenalkan satu persatu Tribuners pada sore hari ini. Ya, kepala KUA yang akan berbicara ada Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Bapak Amir Said, SAG. Assalamualaikum Pak Amir. Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat Pak? Alhamdulillah. Siap. Oke Pak, kemudian selanjutnya Pak Amin SAG, Kepala KUA Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat Pak? Insya Allah siap. Oke Pak. Kemudian selanjutnya Pak Junaidi SAG, Kepala KUA Kecamatan Pangkajeni, Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum Pak Junaidi. Pak Junaidi. Silakan diaktifkan mikrofonnya Pak Junaidi. Ya. Sapa dulu Tribuners Pak. Silakan disapa Tribuners dulu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, bagaimana Pak kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Siap, alhamdulillah. Tetap standby Pak. Siap. Kemudian selanjutnya Wardiansah SAG MH, Kepala KUA Kecamatan Galeson, Kabupaten Takalar. Assalamualaikum Pak Wardiansyah.
Pak Wardi sudah gabung? Oke, kita lanjut. Hadir juga Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare, Dr. Haji Abdul Ghaffar MA. Assalamualaikum Pak Haji ya. Ya, assalamualaikum. Iya. Di perjalanan ini. Sambil Siap. ini. Siap. Oke Pak. Ya. Sebentar kita kembali lagi Pak Haji Ghaffar. Ya. Siap. Kemudian Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pindrang, Dr. Irfan Daming, MA. Assalamualaikum Pak Dokter. Mau bicara. Gimana kita bicara? Pak Dokter Daming, Irfan Daming. Tapi nggak sampai satu kena sahabat dan ngomong cuma. Oke, kita lanjut ke Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pangkep, Datrandes Haji Nurhalik, MH. Assalamualaikum Pak Haji. Nampaknya masih di perjalanan juga. Kita lanjut ke terakhir Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Takalar, Haji Muhammad SAG, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Siap Pak, tetap stay di sini. Sebentar kita akan minta juga tanggapannya. Insyaallah. Dan tentunya setiap pekan kita bersama dengan Kepala Bidang Urais Kemenak Sulsel, Pak Haji Muhammad Tonang. Assalamualaikum Kak. Ya, Pak Hasim. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Siap. Nah, Tribuners, itu tadi pembicara kita pada sore hari ini dan kita masih mengangkat tema Pusaka Sakinah. Pusaka Sakinah ini adalah salah satu program dari Kementerian Agama yang menyasar para calon pasutri, kemudian anak muda untuk mendapatkan ilmu terkait bagaimana caranya menuju keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, untuk kesempatan pertama saya serahkan ke Haji Tonan untuk memberikan pengantar diskusi kita pada sore hari ini terkait pusaka sakinah. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat saya Pak Hasim Arfa yang saya hormati selaku host dari Tribun Timur. Kemudian sahabat saya ada Kakang Kemenak Kabupaten Takalar, Kakang Kemenak lama Pak Muhammad, Kakang Kemenak Kota Parepare, para kepala KUA dan para penyuluh yang sempat hadir pada sore hari ini, para penghulu juga yang sempat hadir. Alhamdulillah pada sesi kali ini yang minggu sudah pekan kelima dari tema kegiatan kita membumikan agama. Membumikan agama tentu ini bagaimana menurunkan agama bisa tetap share ke bawah. Nah, pada hari ini, pada pekan ini tentu menjadi kelanjutan daripada tema minggu pekan kemarin, yaitu program Pusaka Sakinah, salah satu program yang ada di Kementerian Agama, yang lebih khusus lagi program yang ada di tingkat kantor urusan agama di tingkat kecamatan, ini yang masif dilakukan oleh KUA setempat. Nah, di Sulsel ini ada 10 yang piloting program Pusaka Sakinah. Kemarin pekan kemarin kita sudah tampilkan ada 5, nah pekan ini ada 4 yang kita tampilkan. Tentu dari 4 KUA atau kantor urusan agama di tingkat kecamatan ini akan mempresentasikan apa yang sebenarnya yang telah dilakukan terkait dengan program Pusaka Sakinah, Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Nah, kalau pekan kemarin kita sudah menggali
apa yang terkait dengan binwin, khusus chatting, kemudian pasca nikah yang dilakukan oleh teman-teman di KUA. Untuk kali ini kita akan mengarah kepada lebih spesifik lagi, lebih konkret lagi. Pasca nikah, kira-kira apa yang dilakukan oleh teman-teman dari 4 KUA yang ada ini. Ada KUA Batu Ciki Barat, KUA Landrisang, KUA Pangkajen di Kabupaten Pangkep, KUA Galeson di Kabupaten Takalar, kita mempersepsikan terkait dengan program yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan yang berjalan saat ini di tingkat kecamatan di kantor KUA. Nah, saya kira itu aja mungkin pengantar yang saya sampaikan Pak Hasim. Saya sampaikan selamat kepada kita semua. Semoga tentu hari ini karena masih masa pandemi, tentu kita berharap doa bagi kita semua untuk tetap bisa jaga kesehatan kita. Itu mungkin Pak Hasim yang saya sampaikan. Siap. Itu tadi dari Kak Tonang, Kepala Bidang Urais Kemenak Agama Sulsel sudah menyampaikan pengantar untuk diskusi kita pada sore hari ini. Nah, karena ini ada 4 pembicara, kita akan bagi menjadi 2 sesi tentunya. Untuk kesempatan pertama saya serahkan kepada Pak Amir Said dulu, Kepala KUA Kecamatan Batu Ciki Barat, untuk menjelaskan apa sih yang sudah dibikin atau dilaksanakan terkait program Pusaka Sakinah di sana. Kemudian selanjutnya Pak, mungkin ada cerita-cerita menarik terkait hal itu. Silakan Pak Amir Said di open mic. Termute Pak, termute mati mic-nya. Ya. Ya, oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati moderator, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Bidang Urais Haji Muhammad Tonang Cawidu, yang kami hormati Bapak dari Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota dan Kabupaten yang sempat hadir, serta teman-teman KUA yang sempat hadir di Zoom ini, juga para penyuluh dan para penghulu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di Zoom ini, walaupun melalui Zoom, tapi kerabat kita tetap berjalan. Yang perlu saya sampaikan mungkin dari awal bahwa KUA Batu Ciki Barat ini merupakan salah satu KUA yang tahun 2020 yang lalu diberikan kepercayaan dan amanah untuk melaksanakan Pusaka Sakinah, yaitu pusat layanan keluarga Sakinah. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh kantor KUA Batu Ciki Barat ini itu didirikan sekitar tahun 73 karena merupakan kantor pertama Kementerian Departemen Agama di Kota Parepare, dan kantor KUA ini merupakan ex Departemen Agama pertama di Kota Parepare. Ya, dan bangunannya sampai sekarang masih utuh dan masih masih seperti yang dulu. Yang sepanjang yang saya tahu bahwa kantor KUA ini pernah ditempati oleh almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Ambu Dalek menjadi kepala kantor Departemen Agama pada masanya. Wah, bersejarah sekali Pak ya. Ya, siap. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan bahwa sumber daya yang kami miliki, staf di KUA Batu Ciki Barat itu ada 5 orang, 3 ASN dan 2 honorer, 1 penghulu, 2 penghulu. Saya selaku penghulu sekaligus diberi amanah sebagai kepala KUA, dan 1 penghulu murni. Penyuluh ada 12, ada 3 ASN dan 9 honorer. Batu Ciki Barat ini merupakan salah satu wilayah di Kota Parepare dari 4 kecamatan dan memiliki 6 kelurahan. Ya, jumlah
jumlah penduduknya itu sekitar 47.117 jiwa, dan jumlah kepala keluarga itu sekitar 13.999 jiwa. Kami di Bacuk Kiki Barat ini memiliki sarana pendidikan, baik itu SD, MI, SMP, dan MA itu sekitar 77. Sarana ibadah, masjid 58. Kalau misalnya masjid terapung yang sementara dibangun di dekat kantor KUA ini jadi, sudah 59. Satu gereja, dan gereja itu berada di kompleks Brimob. Ya. Selebihnya vihara tidak ada, dan hampir penduduknya 98% itu Islam, selebihnya 0,5% adalah non-Muslim, dan 0,1% itu Buddha dan Hindu. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang ketiga, jumlah peristiwa kami di KUA Bacuk Kiki Barat ini dalam tiap bulannya itu mencapai sekitar antara 35 sampai 40 peristiwa. Mungkin di tahun 2020 agak sedikit kurang karena situasi pandemik, itu hanya sekitar 314, dan 2019 itu 418, dan tahun 2001 ini 286 sampai bulan September hari ini. Terkait dengan Pusaka Sakinah, tahun lalu tanggal 21 Oktober KUA Bacuk Kiki Barat itu meluncing Pusaka Sakinah, ya, pusat layanan keluarga Sakinah ini. Terus terang bahwa Pusaka Sakinah ini seperti isinya ada 3 konten yang programnya itu. Yang pertama adalah aman, administrasi manajemen KUA. Yang kedua berkah, ada lestari, ada kompak. Dan sesungguhnya sangat membantu kami di KUA Bacuk Kiki Barat ini dalam menangani berbagai masalah pernikahan. Seperti yang kita pahami bersama, dan saya juga pahami bahwa menikah sesungguhnya itu adalah bukan tujuannya untuk bahagia. Ya, karena bahagia itu kan soal persepsi. Biar jomblo juga orang bisa bahagia. Ya, dan tidak ada hubungannya dengan sudah menikah atau belum menikah. Cuman memang setelah kita menikah ada beberapa kesulitan hidup atau kepahitan hidup atau beberapa hal yang mungkin kita jalani bersama-sama, dan itu yang saya kira yang membuat hidup ini punya dinamika dan terasa indah. Siap. Yang selanjutnya, menikah yang saya pahami selama ini, yang saya konseling dan mediasi, bahwa ternyata menikah itu sebenarnya bukan soal cinta, dan bukan juga soal umur, tapi ini soal kesiapan. Ya, soal kesiapan. Baik itu siap bahagia, siap sengsara, siap menderita, siap termasuk siap dimarahi, pokoknya siaplah. Yang paling penting adalah siap saling memahami kekurangan masing-masing. Dari sini saya memahami bahwa memang keluarga yang bahagia itu sebenarnya sesungguhnya keluarga yang tidak sempurna. Ya, kalau ada keluarga yang sempurna, tidak bahagia itu. Ya, karena keluarga sesungguhnya hampir sama dengan suasana hati. Ya, kalau hati itu ada sedih, ada gembira, ada kecewa, begitu juga kehidupan rumah tangga. Inilah yang banyak kami alami di Bacuk Kiki Barat ini. Ada beberapa pasangan yang sebelum datang ke pengadilan agama, datang ke kantor kami, menyampaikan keluhan-keluhan rumah tangganya. Ada beberapa hal yang kami mediasi, kami advokasi, dan terus terang saja ada yang bisa rujuk kembali dan bisa baik kembali. Tapi ada juga yang memang sudah sangat parah, susah untuk ditangani dan dimediasi, dan akhirnya harus berlanjut ke pengadilan. Kalau misalnya KDRT itu mungkin itu bisa dimediasi, artinya bisa diberikan saran supaya rumah tangganya jangan sampai hal-hal yang itu bisa terjadi, dan sebagian bisa memahami. Tapi yang paling parah saya kira yang
selingkuh-selingkuh ini. Ya. Ini yang kelihatannya agak parah, Pak Kabit. Mungkin ada sekitar 7 sampai beberapa orang yang kami bisa mediasi, mungkin hanya sampai 3. Yang selebihnya itu memang sudah sangat parah karena kelakuannya sangat luar biasa dan memang kadang-kadang juga di luar ambang batas kewajaran, sehingga akhirnya harus beralih ke pengadilan agama. Selain itu, penyuluh-penyuluh kami cukup ingkes mengawal beberapa peserta Pusaka Sakinah yang lalu itu, dan mumpun sebagian sudah ada yang meninggalkan ke Parepare karena sebagian besar juga warga Bocukiki Barat ini banyak yang merantau. Setelah mereka merantau, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Malaysia dan lain sebagainya, sehingga nomor kontak yang diberikan ke kami itu sudah tidak aktif. Sebagian tidak aktif lagi, ada juga yang aktif, tapi ketika kami menghubungi mereka di kejauhan, rupanya keluarganya aman-aman saja dan tidak ada hal-hal yang bisa memungkinkan untuk terjadinya konflik keluarga. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan, dan kami bersyukur layanan Pusaka Sakinah ini memberikan warna tersendiri bagi kami, terutama di KUA Bocukiki Barat, dan pemerintah setempat sangat merespon. Perlu juga saya sampaikan bahwa di KUA Bocukiki ini kami berdekatan, Pak. Di samping kantor kami ada Dan Ramil, di sebelah utara sekitar 200 meter ala Kapolsek, di sebelah sananya lagi di belakang, pas di belakang ada kantor Pamong Praja, dan selebihnya di samping perlu ada kantor kecamatan, dan yang agak sedikit jauh-jauh tapi sekitar 800-an meter itu ada kompleks asrama Brimob. Saya kira terus terang saja bahwa karena kita sering sama-sama kerja bakti, baik itu di pinggir pantai maupun di lapangan, sehingga jalinan silaturahmi dan komunikasi itu tetap berjalan. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa pertengahan bulan yang lalu Kementerian Agama Kota Parepare sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan terus terang saja selama ini salah satu yang sering dipanggil untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang perkawinan dan perceraian mungkin dari KUA Bocukiki Barat lah. Ya, sehingga kemarin juga ada diskusi panel terkait dengan hal itu, dan saya kira ini dihadiri, kalau tidak salah Pak Kabit kenal orangnya, ada hadir Andi Yuda Yunus dengan Husaimah. Ya, itu hadir, termasuk beberapa aktivis perempuan yang sama-sama saya kenal dulu waktu masih pernah sama-sama di Fit or Not. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir mungkin di KUA Bocukiki Barat ini untuk dispensasi dan persetujuan orang tua itu tahun 2019, kalau laki-lakinya itu 7, kalau perempuan 60, 2020 laki-lakinya itu 3, perempuannya 43, dan untuk 2001 ini sampai bulan September laki-laki itu 3 dan perempuan 22. Selanjutnya ini mungkin juga perlu menjadi perhatian buat kita semua, bahwa di Parepare ini termasuk angka perceraian cukup tinggi. Di Parepare tahun 2020 itu yang cerai itu 448, dan yang cerai 2001 ini ada sekitar 347. Ini yang sudah cerai, dan yang masih dalam permohonan 187. Artinya kalau ini yang saya pahami bahwa dari informasi pegawai pengadilan agama, dari sekian banyak yang memasukkan permohonan di pengadilan agama, kalau misalnya itu 100, mungkin hanya 2-3 orang yang bisa rujuk. Selebihnya itu putus dengan sendirinya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan saya kembalikan ke moderator Pak Hasim Arfah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali ya laporan dari Pak Amir Said. Data-datanya juga lengkap dan ini sangat menarik untuk kita sebentar ulas. Nah, salah satu tadi yang menjadi poin bahwa KUA di Bacukiki Barat ini bekas kantor dari Gurutta Ambo Dale. Kemudian yang lain juga terkait data-data terkini terkait perceraian dan program selanjutnya dari Pusaka Sakinah. Yang tadi Tribuners tadi lihat di video awal itu adalah video launching dari Bacukiki Barat. Bacukiki Barat tadi Pak, yang dikirimkan sama Pak Kabit. Itu Pak sudah terpromosikan ke mana-mana. Langsung dari Pak Kabit yang kirimkan ke kita. Kita langsung saja ke, kalau misalnya sudah bergabung, Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare, Haji Abdul Ghaffar untuk memberikan respon balik terkait program Pusaka Sakinah yang disampaikan tadi oleh Pak Amir Said. Silakan Pak Abdul Ghaffar. Ya, baik. Mohon maaf sambil di jalan ini, Pak Hasan. Ya, siap-siap. Singkat, Kebetulan Pak. lagi nyetir mobil juga ini. Waduh. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama yang saya hormati, kita muliakan bersama Bapak Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Binsyar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, teman-teman para Kakan Kemenak yang sempat hadir, teman-teman para Kepala Kantor Urusan Agama yang menjadi piloting yang hadir pada saat ini, para penghulu, wabil khusus, ya saudara moderator, ya menyikapi perkembangan terkait dengan Pusaka Sakinah, ya, khususnya di Kota Parepare, apa yang disampaikan oleh Kepala KUA Pak Amir Said. Tentu kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama memang sangat-sangat merespon dan sangat mendukung program-program terkait dengan Pusaka Sakinah yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat. Dan kami memang selaku Kepala Kantor tidak meragukan lagi kapasitas Pak Amir Said, karena bukan saja notabene selaku Pak Amir Said ini Pak Hasan bukan saja selaku Kepala KUA, tetapi di sosial kemasyarakatan juga sungguh luar biasa kinerjanya. Beliau juga selaku Ketua BKPRMI Kota Parepare, ya, dan juga sekaligus beliau adalah sekretaris dari pengurus daerah DDI Kota Parepare dan organisasi-organisasi agama lainnya. Tentu ini sangat mendukung dalam komunikasi terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Mobil khusus untuk Pusaka Sakinah yang merupakan tanggung jawab dari Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk menyukseskan program Kementerian Agama ini. Memang lebih awal memang dulu kami selalu mengedukasi seluruh stakeholder yang ada di Kantor Urusan Agama untuk betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya kepada bukan saja calon-calon pengantin kita, tetapi lebih dari itu usia-usia pernikahan, di usia-usia pernikahan dan usia-usia yang masih remaja. Untuk remaja, penguatan akan dititik beratkan dengan bagaimana menghindari yang namanya pernikahan dini. Karena inilah yang penyebab utama sebenarnya yang banyak angka-angka perceraian itu akibatnya dari pernikahan dini itu sendiri. Karena emosi anak-anak kita belum stabil dalam menjalankan rumah tangga itu sendiri. Makanya itu yang paling kita fokuskan adalah anak-anak kita, anak-anak khusus usia yang sebenarnya sudah usia nikah, tetapi umurnya belum matang untuk memasuki pernikahan. Makanya itu yang kami edukasi, jangan sampai hal ini terjadi, karena memang fakta kenyataan bahwa memang di pengadilan agama itu rata-rata yang cerai itu kebanyakan yang muda-muda, dan yang lebih banyak meminta perceraian itu adalah notabene adalah dari pihak perempuan. Ya, jarang dari pihak laki-laki. Ini artinya
emosi anak-anak kita itu yang perempuan itu masih sungguh labil. Makanya itu kami selalu memberikan pemahaman dan edukasi bagaimana pentingnya sebenarnya memang dalam hal membangun rumah tangga, karena memang membangun rumah tangga itu tidak semudah memberikan telapak tangan. Makanya itu kita juga kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, karena juga salah satu penyebabnya itu yang usia dini adalah angka stunting. Ya, angka stunting di kabupaten kota itu tinggi itu karena ini pernikahan dini yang dilakukan oleh calon pengantin itu sendiri. Makanya itu di samping calon pengantinnya tidak terlepas dari itu juga orang tua yang selalu juga kita edukasi ke bawah. Ya, olehnya itu apa yang dilakukan di KUA kemarin dan sementara ini berjalan, insya Allah minggu depan lagi kita akan adakan program Pusaka Sakinah. Makanya itu yang paling penting itu kita edukasikan kepada masyarakat, kepada pengantin, para keluarga-keluarga yang khususnya yang ada di Baju Kiki Barat, wilayah Pak Amir Said ini, bagaimana seluruh persoalan-persoalan keluarga yang muncul itu jangan sampai ada pihak ketiga yang menyusupi. Sehingga kami selalu mengedukasi masyarakat ketika ada persoalan-persoalan muncul, cukuplah antara suami istri itu yang mengetahui, cukuplah diselesaikan secara ke dalam. Toh kalau tidak bisa diselesaikan, kami menghimbau ke KUA untuk adakan konseling. Dan itu terbukti dan sudah ada hasil yang diperlihatkan oleh Pak KUA Baju Kiki ini. Itu suatu respon bagi kami. Makanya itu kami selalu memberikan edukasi, memberikan support, khususnya kantor urusan agama Baju Kiki Barat selaku piloting khusus untuk Kota Parepare. Insya Allah ini nanti akan lebih berkembang ke KUA kecamatan lain yang ada di Kota Parepare. Barangkali untuk sementara ini yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Gafar sudah memberikan respon dan hati-hati di jalan dalam berkendara tentunya. Siap, kita lanjut Pak. Kalau misalnya mau melanjutkan perjalanan silakan. Iya, saya matikan. Ya. Siap Pak. Kita lanjut di pembicara selanjutnya. Saya penasaran sekali nih, apa yang sudah dilakukan oleh KUA untuk menjalankan program Pusaka Sakinah ini di daerah lain? Apakah sudah bagus, lancar? Nah, kita ke Pindrang dulu. Amin SAG, Kepala KUA Kecamatan Watan Sawito, Kabupaten Pindrang. Pak Amin, monitor ya? Iya, siap. Siap Pak. Silakan Pak, 5 menit dijelaskan apa sih yang sudah dibikin atau apa yang sudah dijalankan oleh KUA Watan Sawito ini untuk program Pusaka Sakinah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Bidang Prais dan Bisyar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Kepala KUA, para penghulu, para penyuluh, dan seluruh para hadirin dan hadirat yang meluangkan waktunya pada kesempatan ini. Hamdan wa syukran lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih banyak kepada Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami menyampaikan sekilas tentang bahwa kami berkedudukan di KUA Kecamatan Watan Sawito itu adalah sebagai ibu kota dari Kabupaten Pindrang yang berpenduduk sebanyak 57.150 jiwa. Ya. Dengan terus Kepala KUA atau KUA Kecamatan Watan Sawito, kami didukung oleh 2 penghulu, 6 penyuluh fungsional, dan 8 penyuluh non PNS. Kemudian
4 staf. Kesemuanya ini telah mendukung kami dalam melaksanakan program Pusaka Sakinah ini. Perlu juga kami sampaikan bahwa di Kecamatan Otasawito ini yang berkedudukan di kota merupakan kumpulan atau keterwakilan dari penduduk Kabupaten Pindrang. Artinya kemajemukan itu tentu banyak menimbulkan masalah-masalah sosial. Terutama di bidang layanan kami sebagai KUA, tentu banyak pernikahan yang belum tercatat. Tentu banyak pernikahan di bawah umur. Tentu banyak pernikahan yang sekiranya masih di luar dari regulasi yang ada. Nah, dengan hadirnya program Pusaka Sakinah pada kantor KUA ini sangat membantu masyarakat kita. Ya. Terutama pada dalam bidang layanan konseling. Ya. Ya. Jadi layanan konseling ini mereka mengkonsultasikan dalam banyak hal. Terutama masalah KDRT, perceraian, dan alhamdulillah setelah penghulu kami melalui program Pusaka Sakinah ini melakukan konseling, pendampingan, sampai hal yang sangat detail pun mereka memberi pencerahan sampai menghubungi keluarga yang dianggap dituakan, karena ini hal yang sangat juga membantu dalam memelihara kelangsungan perkawinan ini adalah keluarga yang dianggap dituakan sampai tidak terjadi perceraian yang biasa mau berlanjut ke pengadilan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan konten yang termuat dalam Pusaka Sakinah ini, seperti aman ini, administrasi manajemen KUA, kami senantiasa melakukan rapat evaluasi, kemudian dalam bidang berkah ini belajar rahasia nikah, di mana di dalamnya adalah relasi sehat dan ekonomi keluarga. Kami berusaha mencari solusi bagi calon pengantin yang belum punya pekerjaan tetap dengan memberi keterampilan, dan setelah kami kerjasama dengan Basnas pun siap untuk memberi permodalan dalam skala mikro, artinya sampai home industri dan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menunjang perekonomian dalam keluarga itu sendiri. Kemudian Kompak ini, konseling, mediasi, advokasi, dan pendampingan ini kami bekerja sama dengan pihak Polsek. Ya. Kami sering dibantu Pak Kapolsek dalam mengantar atau mendampingi kami, memberi penjelasan tentang hukum KDRT, memberi materi tentang hukum yang atau risiko yang akan ditanggung bila melakukan suatu pelanggaran hukum, utamanya dalam kehidupan keluarga. Kemudian Lestari, layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia ini tentang pencegahan kawin anak dan kesehatan reproduksi ini kami sering bekerja sama atau kami bekerja sama dengan pihak puskesmas dalam menjelaskan reproduksi sehat dan gizi keluarga. Kenapa kami pentingkan ini? Itu tadi ada sekarang program tentang stunting, bahwa ternyata kawin muda kalau dihubungkan dengan usia serta kesiapan fisik para calon pengantin ini sangat berpengaruh pada kualitas keturunan yang akan dilahirkan. Olehnya itulah bahwa ternyata undang-undang perkawinan tentang usia yang harus 19 tahun itu sangat cocok dengan kesiapan mental dan kesiapan fisik para calon pengantin dalam melangsungkan pernikahannya, agar kelak keluarganya insya Allah dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Selanjutnya yang terakhir kami sampaikan ini bahwa kerjasama kami dengan para penghulu, para penyuluh, para teman-teman yang ada di KUA,
tambah dengan kerjasama secara eksternal kami dengan pihak Polsek, pihak Danramil, pihak Puskesmas, dan PDP 2KB, DP 3A yang dulu kita sebut dengan BKKBN itu, secara intens kami melakukan pertemuan, terutama dalam mencegah perkawinan anak ini. Beliau di sana itu sering mengadakan mengadakan konsultasi sekaligus melaksanakan pertemuan tentang pencegahan kawin anak ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang Pusaka Sakinah ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi bahan kita, ya, dan bisa menjadi referensi bagi kami untuk melanjutkan kegiatan ini. Mudah-mudahan di KUA senantiasa diberi kesehatan, terutama kepada anggota di masa pandemi ini. Ya, di masa pandemi ini kami juga terus berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menimbulkan kerumunan. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Pak. Sudah Pak Amir Hanafi ya. Pak Amin Hanafi sudah memberikan statement apa sih yang dilakukan oleh KUA di Watan Sawito untuk program Pusaka Sakinah. Nah, Tribuners, kita lanjut ke Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pindrang, Dr. Irfan Daming. Sudah gabung tidak ya dengan kita tadi? Pak Dr. Irfan Daming sudah gabung? Pak Kanda Pindrang, mana itu? Jangan pulang dulu. Sudah gabung, Pak? Kalau belum gabung, kita lanjut kita rehat dulu sejenak, Tribuners, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang di sini. Sudah ada? Oh, belum. Sebentar kita gabung lagi. Kita rehat sejenak sebelum kita lanjut di program berikutnya. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Oke, Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di program khusus bersama dengan Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Membumikan Agama. Kali ini kita sudah di seri kelima dengan tema Pusaka Sakinah, program keluarga Sakinah ya di Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Nah, pada sore hari ini bagi teman-teman yang di luar bisa bertanya atau memberikan tanggapan untuk program keluarga Sakinah ini di kolom komentar YouTube dan Facebook Tribun Timur. Nah, sebelum kita lanjut ke Pak Kepala KUA Pangkajene, kita bacakan dulu sedikit nih Tribuners terkait tanggapannya dari teman-teman ini sebelum kita lupa ya. Pak Arif Rahman ada katanya hadir. Arif Rahman, ya selamat sore Pak Arif. Kemudian Sahani Jekne Ponto Kawa Kecamatan Bontoramba hadir. Wah, siap. Assalamualaikum Pak. Pak Sahani ini perempuan atau laki-laki ya? Kemudian selanjutnya Ashari Muhammad Taufik. Nonton lewat YouTube aja deh. Tidak bisa masuk Zoom. Oh, siapa? Silakan di-share dan dibagi di teman-teman Anda tentunya. Kita lanjut ke Kepala KUA Pangkajene, Pak Junaidi SAGES. Silakan Pak, disampaikan apa sih yang dibikin di Pusaka Sakinah ini? Silakan Pak Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Yang kami hormati Bapak Hasim Arfa selaku moderator pada sore hari ini. Kami hormati, kami banggakan Kepala Bidang Rais Lingkup Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Katan Kemenak Kabupaten Kota yang sempat hadir pada sore hari ini. Kami hormati teman-teman kepala KUA, para penghulu penyuluh Sulawesi Selatan yang sempat hadir pada sore hari ini dalam konteks kita membumikan agama dalam layanan keluarga Sakinah. Mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, yang ingin saya sampaikan bahwa di mana kantor urusan agama Kecamatan Pangkajene ini adalah salah satu KUA kota di Kabupaten Pangkep, yang mana awalnya sebenarnya KUA Kecamatan Pangkajene ini satu dengan KUA Kecamatan Minasatene. Yeah. Jadi KUA Kecamatan Minasatene sebenarnya itu adalah pemekaran daripada KUA Kecamatan Kota Pangkajene. Hanya karena memang awalnya kantor KUA Kecamatan Pangkajene yang ketika itu masih oleh siapapun yang berminat dengan gratis. Sekalipun Minasatene itu adalah pemekaran daripada Kecamatan Pangkajene, tapi Kecamatan Kota lah yang keluar dari Minasatene dan dibangunkan kantor tersendiri di wilayah kota Kabupaten Pangkep di Kecamatan Pangkajene. Kemudian Kecamatan Pangkajene ini yang dihuni oleh jumlah penduduk kurang lebih 50.250 jiwa yang ditempati dengan 9 kelurahan, di mana Kecamatan Pangkajene ini semua terdiri dari kelurahan, tidak ada desa. Kemudian sarana ibadah yang ada di Kecamatan Pangkajene, masjid itu ada sekitar 75 masjid dan musala. Kemudian gereja itu memang ada di Pangkajene tapi itu belum resmi. Jadi makanya kami belum masukkan laporan bahwa ada satu gereja di Pangkajene, karena kenapa itu masih dalam polemik apakah itu tidak dipakai. Kemudian kami di Kecamatan Pangkajene ini didukung dengan sarana pendidikan, madrasah ibtidaiyah,
Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan juga lain-lain, STIT. Kemudian di mana Kecamatan Pangkajene ini yang terdiri dari 9 kelurahan itu berbatasan dengan sebelah utara itu berbatasan dengan Kecamatan Bungur, Kabupaten Pangkep. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Kemudian sebelah selatan itu berbatasan dengan Kabupaten Maros. Sehingga itulah Kecamatan Pangkajene ini terdiri dari 2 dimensi wilayah, yakni daratan dengan laut. Artinya bahwa Kecamatan Pangkajene ini ada wilayahnya yang harus ditempuh dengan lewat laut. Itu salah satu wilayah yang masuk dalam wilayah Kelurahan Tekolabua yang berbatasan dengan Kabupaten Maros, Minahasa Sangkara. Nah, kemudian sebelah barat itu berbatasan dengan selatan Makassar. Jadi memang Pangkep ini keadaan ada wilayahnya yang sebenarnya jauh lebih dekat ketika kita mau menyeberang ke provinsi lain. Iya. Kecamatan Tangainya, Kecamatan Liukang Kalmas. Liukang Kalmas jauh lebih dekat ke Kalimantan daripada ke Potere, ke Pangkep, apalagi ke Pangkep. Kalau Tangainya itu jauh lebih dekat ke Bali daripada Pangkep. Jadi memang luas wilayah Pangkep cukup, tapi ada 3 dimensi, yakni pegunungan, daratan dengan lautan. Kemudian kalau kita berbicara masalah jumlah peristiwa nikah yang ada di Kecamatan Pangkajene ini, itu rata-rata antara 40 sampai 50 per bulan. Sehingga jumlah peristiwa yang ada di Kecamatan Pangkajene dalam 1 tahun itu menghampiri sekitar kurang lebih 460 dalam 1 tahun. 2 tahun terakhir ini, tahun 2019 itu kurang lebih 451, kemudian tahun 2020 itu kurang lebih 460, dan untuk tahun 2021 ini sampai pada hari ini sudah masuk itu yang telah terbit dan telah tercatat itu kurang lebih 300 lebih. Ya. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang umur nikah, itu saya melihat agak meningkat daripada perkawinan di bawah umur. Karena memang dari umur 16 menjadi 19 tahun khusus untuk perempuan. Sehingga saya lihat terjadi di Kecamatan Pangkajene ini dalam per bulannya itu ada sampai 5 yang perkawinannya di bawah umur, artinya di bawah 19 tahun. Namun karena keadaan yang memaksa yang tidak bisa lagi dihindari, maka lewat layanan keluarga sakinah ini juga, kami melakukan pendekatan pendampingan kepada keluarga pihak yang akan menikah yang kita lihat di bawah umur menurut undang-undang. Kita memberikan masukan bagaimana untuk penundaan daripada perkawinan anaknya, dan ternyata juga ada yang menerima, ada yang terpaksa harus dilaksanakan, sehingga itu pun kita harus dampingi untuk bagaimana bisa tercatat sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Sehingga dengan itu semua kita lakukan pendampingan untuk masuk ke pengadilan untuk bermohon dispensasi, dan alhamdulillah itu dikabulkan daripada permohonan mereka dengan alasan-alasan yang tidak bisa lagi dihindari dari peristiwa tersebut. Sehingga langkah-langkah yang kami laksanakan itu adalah sejak terbitnya, terutama sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini yang berlaku bulan Oktober 2019, itu dengan memperbanyak sosialisasi baik di masjid-masjid, majelis taklim lewat penyuluh-penyuluh kami yang ada, yang mana penyuluh kami di Pangkajene ini ada 8 orang, 1 fungsional, 1 ASN, 8 yang non PNS. Kemudian lewat pertemuan-pertemuan yang melibatkan masyarakat banyak, kami terkadang
memanfaatkan waktu itu untuk mensosialisasikan undang-undang yang ada yang berlaku di Kementerian Agama, terutama dalam hal peristiwa nikah, pencatatan nikah. Karena kenapa? Mereka terkadang, masyarakat kita terkadang ingin melakukan tapi tidak paham. Ya, sehingga dengan itu semua, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kemudian mengenai masalah kekerasan di dalam rumah tangga, yang terkadang memang itu ada, sehingga saya terkadang membahasakan bahwa sebenarnya keluarga sakinah bukanlah keluarga yang tidak punya masalah. Keluarga sakinah bukanlah keluarga yang tidak pernah cekcok. Tapi saya pahami bahwa keluarga sakinah itu adalah keluarga yang mampu menyelesaikan masalah-masalah di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kita yakin bahwa tak ada satupun dalam dunia ini, tak ada satupun apapun namanya, siapapun dia, pasti punya masalah di dalam rumah tangganya. Sehingga di sini kita dituntut untuk bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersendiri di dalam rumah tangga kita, sehingga alhamdulillah lewat layanan Pusaka Sakinah yang alhamdulillah pada tahun ini diberi amanah kepada kami di KUA Kecamatan Pangkajene ini untuk melaksanakan program Kementerian Agama ini. Kemudian untuk bagaimana dengan penyelesaian KDRT itu, kami juga banyak-banyak melakukan kerjasama dengan pihak terkait, dalam hal ini Polsek dan Ramil, sehingga terkadang ketika ada masalah-masalah seperti itu, kami dari KUA Kecamatan lewat penyuluh kami, lewat penghulu kami memberikan penjelasan kepada mereka tentang bagaimana dampak yang bisa ditimbulkan ketika terjadi yang namanya kekerasan rumah tangga, dan tentunya pihak Polsek dalam hal ini bisa memberikan pencerahan kepada mereka bagaimana dari aspek hukumnya. Kemudian sehingga alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini saya sendiri di KUA Kecamatan Pangkajene banyak-banyak dilibatkan, bahkan di Polres banyak-banyak dilibatkan ketika ada sidang perkawinan dari antara anggota mereka. 2 bulan terakhir ini kami selalu dilibatkan untuk pada saat sidangnya itu untuk memberikan tausiah, memberikan pencerahan tentang bagaimana untuk menjalani di dalam rumah tangga kita, sehingga insya Allah akan sampai kepada yang namanya keluarga sakinah yang menjadi dambaan kita, yang menjadi tentunya menjadi cita-cita kita untuk membangun sebuah rumah tangga. Sehingga kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa lewat itu juga alhamdulillah kami di KUA Kecamatan Pangkajene ini lewat Bimas pada beberapa bulan juga kemarin melalui Kasih Bimas kami almarhum, ketika ingin ada dari pihak Polres untuk bagaimana pembinaan anggota mereka, dan alhamdulillah ketika itu Kasih Bimas yang pada saat itu masih almarhum Pak Ustaz Abdul Samad memberikan amanah kepada saya, sehingga ada program Polres Kabupaten Pangkep itu lewat Kabak Sundanya, lewat Kabak SDM-nya di Polres, kami setiap hari Kamis ada program yasinan, yang setelah itu kemudian program pembacaan yasinan yang dipandu sendiri langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Pangkajene, dan setelah itu diberi amanah untuk menyampaikan tausiah agama barang 10-20 menit pencerahan terhadap anggota-anggota mereka. Dan itu berlangsung sudah kurang lebih 2 bulan, dan setiap hari Kamis insya Allah besok akan kembali lagi kami lanjutkan program Bapak Kapolres itu, sekalipun itu dilaksanakan oleh Bapak Kapolres sebelum Kapolres sekarang ini, tapi alhamdulillah dilanjutkan oleh Kapolres yang ada sekarang. Jadi pada intinya bahwa saya sangat berterima kasih selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene. Saya sangat berterima kasih dengan adanya salah satu program Kementerian Agama yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan, yakni Pusaka Sakinah atau Pusat Layanan Keluarga Sakinah, sehingga insya Allah kita berharap terkhusus masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Pangkajene ini
akan bisa mendapatkan yang namanya keluarga keluarga yang bahagia, keluarga yang bisa menyelesaikan segala problem yang ada di dalam rumah tangganya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi sudah menjelaskan apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh KUA di Pangkajene. Dan yang menarik tadi adalah ternyata KUA Pangkajene mendampingi calon pengantin yang masih berada di bawah umur. Dan ini tadi sudah didampingi, jangan sampai tidak tercatat. Yang selain itu, tadi ada kerjasama dengan beberapa lintas instansi. Nah, selanjutnya Tribuners, saya langsung saja ke Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pangkep, Ketrandes Haji Nurhalik MH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan Pak langsung direspon terkait program Pusaka Sakinah yang berlangsung di Pangkajene. Baik, Pak Hasim, terima kasih banyak. Siapa? Tribun Timur. Yang saya hormati seluruh peserta Zoom bersama jabatan yang ada di pundak masing-masing. Kalau saya sebut satu-satu terlalu panjang. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita berada pada pusaran persoalan agama yang ada di KUA, yaitu Pusaka Sakinah. Apa yang dijelaskan dari KUA yang pertama sampai KUA yang Pangkajene ini, sebenarnya kalau bicara apa yang dilakukan oleh KUA, itu ada beberapa hal yang menjadi titik sentral tugas pokok KUA. Yang pertama, dia harus mencatat secara jelas tentang persoalan kawin mawin yang ada di kecamatan di wilayah kerjanya masing-masing. Itu pasti. Dan tidak boleh tidak mengikuti aturan main yang ada, apalagi yang namanya nikah di bawah umur, itu tidak bisa dilayani sama sekali, kecuali sudah tabrakan Pak Hasim. Kalau tabrakan ya memang ada jalurnya. Karena kalau tabrakan ini kan kadang-kadang pemaksaan. Iya, betul. Masa harus lari ke pengadilan agama itu untuk mendapatkan rekomendasi. Kecelakaan ini bareng ya. Ya, ini pemaksaan. Ini soalnya benjol keluar Pak Hasim. Harus diselesaikan secara baik. Itu yang pertama. Itu tugas pokok KUA. Yang kedua, tugasnya KUA itu ada dia punya urusan tentang PPAIW. Ini terkadang dilupakan itu. Kepala KUA itu otomatis menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Bagaimana dia bisa menyelesaikan tentang tanah-tanah wakaf yang ada di wilayah kerja dia. Itu dua. Yang kedua, KUA punya tugas pokok juga mengurusi tentang HBI, Hari-Hari Besar Islam. Jadi jangan terfokus hanya dia mengurusi tentang pernikahan, berapa jumlah nikah yang bulan ini, bulan lalu. Itu bukan tugas utama dari seorang kepala KUA. Tapi utamanya juga dia harus mengikuti bagaimana merayakan hari-hari besar Islam yang ada di kecamatan itu masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kepala KUA juga harus melaksanakan pendataan yang namanya rumah ibadah. Kepala KUA tidak boleh tidak tahu berapa jumlah KUA yang ada di kecamatan yang dia pimpin itu. Taruh waktu saya jadi kepala KUA Kecamatan Ujung Pandang di Makassar, itu ke kantor gereja dengan masjid sama jumlahnya Pak, sama-sama 21 buah. Jadi saya tidak tahu apa mereka janjian kalau bangun masjid, bingung gereja satu, sama jumlahnya sama. Itu rumah ibadah tidak boleh tidak, harus ditahu. Dan itu kerjanya penyuluh honorer maupun PNS-nya. Itu harus mempunyai tugas. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kepala KUA harus mampu mengawasi yang namanya aliran sesat yang ada di kecamatan itu. Wah, ini menarik nih Pak. Iya, itu tugas pokok itu. Jadi kepala KUA harus mampu mengamankan wilayah masing-masing tentang aliran sesat. Dan itu harus ketika ada terdeteksi hal seperti itu, harus mampu secepatnya dilaporkan kepada bidang Quraisy. Quraisy lagi. Kita akan bikin pertemuan. Kita press. Ini sangat terkait, tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lain. Secara karena pimpinan teknisnya KUA Sulawesi Selatan adalah
kepala bidang Murais. Oh siap. Ya. yang harus hormat sama kepala bidang Murais. Jadi atasan langsung kita ya dia tekan kemenangnya atasan langsung, tapi atasan teknisnya itu adalah Kasih Bimas Islam dengan kepala bidang Murais. Jadi kepala bidang Murais ketika beliau bertanya tentang aliran sesat yang terjadi di kecamatan itu, tidak boleh KUA tidak tahu, harus tanggap secepat mungkin. Jadi ini lagi yang bisa sampaikan bahwa tugas pokok KUA Dinda Hasim itu menjadi sesuatu yang mutlak dan tidak boleh tidak. Jadi titiknya itu tidak boleh kepala KUA hanya mengurusi tentang berapa sih jumlah nikah saya, karena itu menyangkut PNBP. Ya, berapa jumlah nikahnya, berapa yang harus dihasilkan. Sehingga kepala KUA sebenarnya tidak perlu kita pergi kampanye. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, bulan depan tolong anaknya yang sudah sampai umur tolong nikah, tidak perlu. Ini berjalan secara, bahkan ada yang sudah lanjut usia belum nikah-nikah juga. Iya. Iya. Pak Hasim sudah nikah lah, jangan sampai kalau belum ya bisa menambah buku nikah lagi, tapi kepala bidang ada. Hanya buku nikah samping ini. Saya pikir ini pasti yang bisa sampaikan 5 poin menjadi tugas pokok daripada kantor urusan agama dalam hal ini kepala KUA yang harus menjadi perhatian khusus, bahwa kita di kepala KUA bukan hanya untuk urusi kawin mawin, tetapi banyak hal yang harus kita urusi karena ini menyangkut masalah nama baik Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Beliau adalah Menteri Agama di tingkat kecamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas tadi penyampaian respon dari Kepala KUA Kepala Kemenak Pangkep, Pak Detrandes Haji Muhammad Nur Halik MH. Terima kasih Pak sudah memberikan sebuah pencerahan dan nampaknya sangat tegas tadi poin-poin yang disampaikan oleh Pak Nur Halik. Nah, kita lanjut untuk Kepala KUA yang terakhir, langsung ke Galesong ya. Pak Wardian sudah gabung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Langsung saja Pak, apa sih yang dilakukan oleh Galesong terkait Pusaka Sakinah ini? Apa efeknya di masyarakat Pak? Silakan Pak Wardian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kabid Urais dan Binsyar Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Muhammad Tonang Cawidu MAG. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kasih Kepenghuluan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah, Bapak Haji Andi Muhammad Rizki Darman SAG MHI, Bapak-bapak, para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota Sulawesi Selatan yang sempat hadir pada acara ini, Bapak para kepala seksi Kabupaten Kota yang sempat hadir, teman-teman kepala KUA dan penyuluh agama yang sempat hadir mengikuti acara membumikan agama di kesempatan ini. Terima kasih karena kita ditentukan waktu. Saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini itu ada juknis dan petunjuk. Teman-teman sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan juknis. Sebelumnya itu saya ingin memperkenalkan secara singkat bahwa KUA Kecamatan Galesong berdiri pada tahun 2015 atas pemekaran KUA Kecamatan Galesong Utara dan KUA Kecamatan Galesong Selatan. Galesong dibangun kantor baru berdasarkan SBSN tahun 2017 dan dinahkodai oleh Pak Kiai Hasid Hasan Palogai
dan yang kedua Bapak Dr. Hussein Sarujin, MM, MSc, MH. Ketua BKPRMI Sulsel ya, Pak Hasan. Ya, betul, Siap, betul siap. Pak Hasan. Selanjutnya, di wilayah Kecamatan Galesong ini terdiri dari 14 desa. Dari 14 desa, jumlah desa 14 dan jumlah penduduk muslim itu 98.263 jiwa. Wah, Dan banyak. ya, penduduk agama Katolik itu ada 25 jiwa. Agama Hindu 9 jiwa dan agama Buddha 28 jiwa. Itu data tahun 2020. Mata pencaharian di wilayah Kecamatan Galesong ini masyarakatnya itu daerah pesisir, nelayan 40%, dan pegawai TNI, Polri, dan swasta itu 20%, petani, pedagang itu, buruh dan tukang itu 20%. Jadi wilayah Kecamatan Galesong ini dari desa, ada 6 desa ini semuanya pesisir. Mulai dari desa Palalakan sampai ke desa Bontoloe, ada 7 desa, semuanya desa pesisir. Bapak-bapak yang saya hormati, sarana ibadah yang ada di KUA Kecamatan Galesong itu masjid berjumlah 64 masjid, dan musala 9, dan ada 1 kelenteng. Ya. Ya. Madrasah, ada Madrasah Darut Atfal itu ada 7 buah, dan Madrasah Sanawiyah 4, Madrasah Aliyah ada 3, semuanya swasta, belum ada yang negeri di KUA di wilayah Kecamatan Galesong. Jumlah peristiwa nikah itu dirata-ratakan 25 per bulan. Jadi setiap tahunnya itu berkisaran 300 jumlah peristiwa nikah. Dispensasi dari Pengadilan Agama untuk tahun 2009 sampai tahun 2021 ini tidak ada kasus. Untuk isbat nikah 2019 sampai 2021 5 kasus. Terus presentase keluarga sakinah di wilayah Galesong itu setelah kami melakukan pendataan dari 2019, waktu sebelum terjadi COVID, dulu memang ada lomba keluarga sakinah. Lomba keluarga sakinah setelah dilakukan pendataan yang dilakukan oleh teman-teman kami yang bermitra dengan penyuluh agama yang ada di wilayah KUA Kecamatan Galesong itu, dikategorikan keluarga sakinah 1 itu berjumlah 807 pasang. Terus keluarga sakinah 2 itu 288 pasang. Keluarga sakinah 3 129 pasang. Jadi ada keluarga sakinah plus itu 39 pasang. Nah, saya kira dari beberapa penyampaian saya yang terkait dengan keluarga sakinah atau piloting keluarga sakinah, kita mempunyai ciri-ciri keluarga sakinah dan indikatornya. Nah, jadi tadi ada teman-teman yang menyampaikan beberapa hal, kalau keluarga sakinah itu beda dengan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan tadi ada teman-teman yang menyampaikan tidak cukup umur. Kalau keluarga sakinah itu indikatornya bahwa keluarga yang sudah menikah. Iya. Keluarga yang sudah menikah, bukan keluarga yang pranikah, bukan keluarga yang belum melangsungkan perkawinan. Jadi indikator keluarga sakinah itu pertama adalah pernikahan yang sah berdasarkan undang-undang dan menurut agama dan adat. Itu di indikator keluarga sakinah. Yang kedua, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan. Taat ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, dan saling yang terbaik untuk pasangan. Musyawarah menyelesaikan permasalahan, terus membagi peran secara berkeadilan, kompak mendidik anak.
dan kontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. Kompak mendidik anak ini ada di salah satu kegiatan kita di Keluarga Sakinah. Pertama, kegiatan kita itu berbentuk sosialisasi. Sosialisasi itu semacam mengundang pesertanya yang sudah menikah, baik dari 1 bulan sampai 10 tahun, bahkan 20 tahun kita undang untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana bimbingan keluarga yang harmonis, bagaimana membangun relasi yang harmonis, belajar rahasia nikah, berkah, bimbingan keuangan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kami mengkoordinasikan dengan Bimas Islam dan Kakan Kemenak untuk melakukan kegiatan ini. Siap. Selanjutnya, ya. 1 menit balik, Pak. Ya. Harapan saya, karena kegiatan ini berlanjut dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita mengambil keuntungan di dalam kegiatan ini, dalam artian kita hanya bukan secara seremonial bahwa kita melakukan kegiatan seperti ini, tapi ada nilai poin yang harus kita jadikan bekal untuk kedepannya, karena kita memang akui bahwa kita tidak bisa ketemu dulu karena kondisi COVID sekarang ini, jadi kita melakukan kegiatan seperti ini. Dan saya salut, apresiasi Pak Kabid, kegiatan ini kita terlaksana secara baik, insya Allah mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wardiansyah MH sudah memberikan penjelasan terkait program Pusaka Sakinah yang ada di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Satu poin yang menarik di situ adalah program Keluarga Sakinah ini harus terus digalakkan pasca nikah. Jadi bukan cuma tadi seperti yang disampaikan sebelum nikah, tapi khususnya adalah pasca nikah. Nah, ada tentu banyak program-program yang dilaksanakan, jangan sampai terjadi perceraian. Ini yang sangat mungkin dijaga oleh Kepala KUA supaya jangan sampai terjadi perceraian. Nah, kita lanjut ke Kepala Kantor Kemenak. Sudah gabung Kepala Kantor Kemenak Takalar ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, langsung dilakukan respon. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Takalar, Haji Muhammad SAG MA. Ya, terima kasih Saudara host. Jadi yang saya hormati Pak Kabid, para Kepala Kantor Kemenak yang sudah hadir, para Kepala KUA, para kasih, para penyuluh dan para penghulu. Saya sangat merespon apa yang telah dilakukan oleh Pak Kepala KUA Kecamatan Galesong, Pak Wardiansyah. Ya. Minggu lalu memang telah dilakukan kegiatan Pusaka Sakinah di Kecamatan Galesong dan pesertanya saya kira memang sudah pas untuk menjadi peserta pada piloting project ini. Sebagai peserta, tentu mereka menginginkan apa yang mereka peroleh dari kegiatan itu. Yeah. Karena ini adalah dianggap sebagai pilot project, artinya project percontohan seperti itu. Sehingga memang kami dari Kepala Kantor, Kasih Bimas Islam, Kepala KUA telah berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam hal sebagai modal untuk kehidupan mereka setelah menikah. Ya, beberapa layanan yang telah memang ditawarkan oleh Kasih Bimas Islam dan telah divisualisasikan oleh Pak KUA, yaitu yang pertama kegiatan dalam bentuk berkah, ya belajar rahasia nikah. Yang kedua ada namanya kompak,
kegiatan konseling, mediasi, pendampingan, dan konsultasi. Itu peran KUA dan para penyuluh dan penghulu di KUA. Dan yang ketiga ada kegiatan namanya Lestari, layanan bersama ketahanan keluarga. Ini adalah keterlibatan stakeholder. Di sini ada Dinas Kesehatan, ada Dinas KB Pemberdayaan Perempuan, ada dan Ramil, ada Polsek, Camat, Lurah, dan Kepala Desa. Kami di Takalar, khususnya bukan hanya di Galesong, tetapi kecamatan juga yang lain, ini telah berkolaborasi untuk mensukseskan program kegiatan Pusaka Sakinah ini. Iya. Yang pertama, yang kedua, maraknya pernikahan, maraknya perceraian di Takalar, saya kira juga di tempat lain, ini memang harus menjadi perhatian bagi para kepala KUA, khususnya yang di Takalar. Tadi nilai angka yang disebutkan yang nikah, yang sakinah saat itu masih cukup kecil dibanding dengan yang belum sejahtera. Ya, ini menunjukkan bahwa peran KUA itu masih harus dibutuhkan di sini, masih perlu dipreso. Ya, saya tidak akan berhenti untuk melakukan itu. Iya. Dan berupaya tetap memantau itu supaya angka yang disebutkan tadi itu yang sakinah sejahtera itu bisa lebih meningkat nilainya. Iya, Pak. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya kira karena ini peserta itu menganggap ini proyek percontohan. Artinya ketika mereka datang itu minimal transport mereka bisa tergantikan karena 2 hari kegiatannya. Sementara ini karena akibat dari COVID, ini nilai transport mereka terus menurun. Kami sebagai narasumber tidak ada masalah karena sudah masuk dalam tupoksi kami untuk menyampaikan tugas itu. Tetapi para peserta saya kira ini harapan kami Pak Kabid di 2022 itu transport mereka saya kira itu harus ditingkatkan karena mereka bukan dekat dari kawasan itu, bukan, tetapi ada juga dari pulau datang. Sehingga mereka minimal terganti transportnya. Dan ini waktunya untuk bisa dilakukan upaya-upaya perbaikan supaya mereka berharap 2 hari yang terbuang untuk melakukan upaya pendalaman spiritualitas, kualitas kecintaan dalam keluarga itu juga balance dengan kelelahan mereka ketika mereka mengikuti kegiatan ini. Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Kabid, host dan semuanya. Dan sekali lagi pressure yang akan terus berlanjut dari kami kepada KUA Galesong. Demikian, saya kira begitu, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Muhammad, Kepala Kantor Kemenak Takalar, sudah memberikan respon yang luar biasa. Dan nampaknya pengawasannya akan terus ini Pak KUA. Tribuners, kayaknya sudah waktu kita juga sudah mepet dan kita langsung saja nih langsung ke Kak Tonang untuk memberikan kata penutup untuk program kita, sekaligus apa tema kita selanjutnya di program Membumikan Agama. Silakan Kak. Ya. Makasih Pak Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kami di bidang URAIS sangat berterima kasih partisipasi teman-teman, terutama teman-teman di KUA, Kantor Urusan Agama di Kecamatan, yang masuk piloting, 10 piloting itu KUA Pusaka Sakinah, yang telah mempresentasikan program yang ada di kantor KUA-nya, program Pusaka Sakinah. Tentu juga kami juga sangat berterima kasih dan bangga dengan teman-teman Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang ikut di program ini. Kemarin ada 5 Kang Kemenak, atau hari ini kita ada 4 Kang Kemenak ikut, dan saya sangat sangat bangga dengan respon yang sangat positif terkait dengan program Pusaka Sakinah. Ini juga sebenarnya untuk merespon daripada program
Menteri Agama terkait dengan program prioritas, yaitu revitalisasi KUA. Nah, tentu ini kami sangat bangga melihat persiapan daripada teman-teman di kantor KUA kecamatan yang merespon baik daripada program revitalisasi KUA. Salah satu programnya adalah Pusaka Sakinah ini. Ya. Pak Hasim, untuk selanjutnya, karena hari ini dan minggu lalu kita sudah bicara terkait dengan program, terkait dengan juga apa yang sudah dilakukan, kemudian ketersediaan SDM yang ada di kantor KUA. Mungkin ini dari 10 kantor KUA, ini menjadi gambaran bagi kita semua bahwa teman-teman di kantor KUA ini memang sudah memberikan layanan yang dan respon yang baik, berikan layanan dan pembinaan yang baik, dan juga ada kerjasama dengan setiap holder yang ada di tingkat kecamatan, terutama teman-teman yang ada di kesehatan, kemudian perlindungan anak, kemudian para di kepolisian dan TNI, itu ada, kami lihat ada kerjasama, kemudian respon masyarakat juga terkait dengan program ini begitu baik programnya, responnya, sehingga yang bisa mengikuti program Pusaka Sakinah. Ini kita lihat juga bisa dilihat dari berapa jumlah pasangan suami istri pasca nikah yang telah mengikuti program ini. Dari 10 kantor KUA ini bisa kita lihat partisipasi masyarakat yang mengikuti program ini. Nah, ini terkait dengan program Pak Hasim dan sumber daya, ketersediaan sumber daya. Lalu mungkin depan, mungkin kita bisa sasar lagi bagaimana sih kita lihat fasilitas yang ada di kantor KUA hari ini, Pak Hasim. Kantor KUA hari ini itu kalau dari sejak berapa tahun, sudah 5 tahun berjalan ini, kantor KUA kita sudah ada sudah kita ada bangun baru dan ada rata-rata bangun baru dengan pembiayaan SBSN, surat berharga apa ini? Ya SBSN lah. Nah, ini mungkin saya laporkan ya Pak Hasim bahwa sampai tahun ini di Sulawesi Selatan itu sudah ada 106 kantor KUA yang sudah dibangun dengan pembiayaan SBSN. Nah, tahun ini ada 6 kantor yang sementara dibangun dengan biaya SBSN, lalu kemudian tahun depan ada juga 6. Nah, kami mau mereview ulang bahwa standar kantor KUA yang ada hari ini, ada yang 1 lantai, ada yang 2 lantai. Memang ada standar layanan yang ada di kantor KUA. Di situ ada rumah pertemuan, aula, kemudian sudah ada front office, kemudian ada yang lebih menarik Pak Hasim itu ada ruang konsultasi. Dari kita dengar tadi beberapa KUA yang dari minggu kemarin memang ada situ konseling. Ada ruang konseling dan memang di kantor KUA itu sudah disiapkan ruang konseling atau ruang konsultasi, memang ya sifatnya privasi dan itu ada ruangan yang disiapkan selain dari kantor kepala KUA. Dan itu yang ada di kantor KUA. Saya kira minggu depan kita bisa lihat bagaimana sih standar kantor KUA yang ada hari ini, Pak Hasim. Siap. Nah itu tentu nanti kan target pelayanan Kak ya. Apakah standar ini sudah memenuhi layanan untuk masyarakat yang ingin menerima konseling misalnya kalau misalnya mau menikah. Siap Kak. Kita jadwalkan nanti lagi minggu depan. Siap. Oke, tidak ada lagi Kak mau disampaikan? Saya kira cukup. Saya terima kasih kepada teman-teman khususnya Kang Kemenak yang hadir, Pak Muhammad dari Kang Kemenak Takalar, Anur Halik di Kang Kemenak Pangkep, kemudian Pak Dr. Abdul Ghaffar di Kang Kemenak Parepare. Para kepala KUA, saya terima kasih kepada teman-teman kepala KUA yang sempat hadir dan para penghulu yang sempat hadir pada hari ini. Penyuluh agama juga banyak juga yang ikut Pak Hasim.
Siap, Kira siap, itu yang siap. saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Tribuners penutup dari Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenak Agama Sulsel, Pak Haji Muhammad Tonang sudah memberikan penutup, dan untuk pekan depan kita akan membahas terkait fasilitas-fasilitas dari KUA itu sendiri. Nah, saya tutup untuk program Membumikan Agama seri kelima. Terima kasih sudah menonton acara Tribun Timur, dan jangan lupa untuk tetap menonton acara Tribun Timur selanjutnya di YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur Berita Online. Nah, tetap jaga jarak karena kita masih dalam kondisi COVID, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk vaksin. Kami dari redaksi Tribun Timur, studio Tribun Timur mengucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.